Shalom semua. Untuk tambahan pemaparan dan tambahan penerapan dari pelajaran 2 Triwulan 4 dari buku Sekolah Minggu LLB kita, saya mau kita semua berkonsentrasi di nas kita pada kali ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-40, khususnya terhadap apa yang terjadi pada Sida-Sida Ethiopia yang adalah pejabat perbendaharaan Ratu Negeri Ethiopia itu. Di ayat yang ke-27 firman Tuhan menunjukkan bahwa Sida-Sida Ethiopia itu pergi ke Yerusalem, yaitu kota suci Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengetahui bahwa Sida-Sida Ethiopia itu belum mengenal Yesus pada saat itu. Artinya, kalau orang belum mengenal Yesus, maka dia belum mengenal Allah Bapa di surga yang sesungguhnya. Sebagaimana firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya, tidak ada seorang pun yang mengenal siapa Bapa di surga itu tanpa mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Firman Tuhan menunjukkan bahwa Sida-Sida Ethiopia itu pada saat dia berkunjung ke kota suci Tuhan, maka dia menempatkan dirinya di antara anak-anak Tuhan, di antara komunitas Tuhan, yang mana kita semua tahu bahwa pada saat komunitas Tuhan atau anak-anak Tuhan ini berkumpul, maka mereka akan beribadah pada Tuhan. Mereka akan berdoa bersama-sama, mereka akan mendoakan satu sama lain, bahkan mendoakan orang yang bukan bagian dari komunitas Tuhan itu, termasuk tentunya si Sida-Sida dari Ethiopia itu. Mereka akan bernyanyi, bermazmur, memuji Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan melalui membaca firman Tuhan, melalui merenungkan firman Tuhan. Dengan si Sida-Sida Ethiopia itu berada di dalam komunitas Tuhan, maka dia pun akan didoakan, maka dia pun akan mendengarkan firman Tuhan dibaca, maka dia pun akan mendengarkan firman Tuhan direnungkan. Itulah sebabnya pada saat si Sida-Sida Ethiopia itu kembali ke negaranya, pada saat dia berada di dalam keretanya, si Sida-Sida membaca kitab Nabi Yesaya. Artinya si Sida-Sida membaca firman Tuhan. Begitu kusyuknya si Sida-Sida ini membaca firman Tuhan, sampai-sampai ia membaca firman Tuhan ini dengan suara keras, seperti disampaikan di ayat yang ke-30. Sampai-sampai di tengah suara bising yang ditimbulkan oleh keretanya, Filipus bisa mendengarkan firman Tuhan yang dibaca oleh si Sida-Sida itu, yaitu dari kitab Nabi Yesaya. Selanjutnya di ayat ke-31 firman Tuhan menunjukkan bahwa si Sida-Sida itu berinteraksi dengan Filipus. Si Sida-Sida bertanya, si Filipus menjawab sedemikian rupa sampai si Sida-Sida itu mengundang Filipus untuk naik bersama-sama dia di dalam keretanya. Di sini kita melihat bagaimana si Sida-Sida itu berinteraksi dengan hamba Tuhan. Di ayat yang ke-32 firman Tuhan menunjukkan bagaimana si Sida-Sida itu membaca kitab Nabi Yesaya dengan seksama, yaitu
Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Kita mengetahui dari firman Tuhan ini bagaimana si sida-sida itu dengan seksama membaca firman Tuhan. Yang dalam hal ini adalah kitab Nabi Yesaya. Sida-sida Etiopia ini ternyata tidak cukup hanya membaca firman Tuhan dengan sesama. Dia mau mengerti isi dari firman Tuhan itu. Kita melihat di ayat yang ke-34, sida-sida itu meminta bimbingan dari Filipus. Kita bisa membayangkan bagaimana intensif pembicaraan antara si sida-sida dengan Filipus di dalam kereta si sida-sida. Bagaimana terjadi tanya jawab mengenai isi dari firman Tuhan. Bagaimana terjadi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail yang diajukan oleh si sida-sida dan dijawab dengan mendetail juga oleh Filipus sedemikian rupa. Dan dari firman Tuhan ayat yang ke-36 kita mengetahui bahwa dari pembicaraan antara si sida-sida dengan Filipus, si sida-sida itu menjadi mengerti betul-betul firman Tuhan itu. Bahkan mengerti penerapan dari firman Tuhan itu. Kita ingat pembicaraan kita ayat yang ke-27 tadi, bahwa pada saat si sida-sida ini berada di kota suci Tuhan, dia didoakan oleh anak-anak Tuhan dan dia mendengarkan firman Tuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Doa-doa itulah antara lain yang menyebabkan Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri sida-sida Etiopia itu sehingga hatinya terbuka, sehingga ia percaya akan firman Tuhan. Ia percaya akan isi dari firman Tuhan itu. Dan di ayat yang ke-38 firman Tuhan menunjukkan bahwa kemudian si sida-sida itu melakukan firman Tuhan, yaitu dia dibaptis oleh Filipus. Dan sebagai murid Tuhan Yesus, Filipus tentu membaptis si sida-sida di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di sini kita melihat siapa percaya firman Tuhan pasti akan melakukan firman Tuhan itu dengan bimbingan Roh Kudus Tuhan. Selanjutnya di ayat yang ke-39 firman Tuhan menunjukkan kepada kita semua bahwa sida-sida Etiopia itu memperoleh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Di sini kita melihat barang siapa melakukan firman Tuhan pasti akan memperoleh sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Di pelajaran 1 yang sudah kita bicarakan bersama-sama minggu lalu, kita melihat bahwa pembaptisan didahului oleh pertobatan. Dengan kata lain, seseorang yang dibaptis harus sudah bertobat terlebih dahulu, harus sudah percaya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat pembaptisan itu dilakukan, maka si yang dibaptis ini menunjukkan kepada seluruh dunia ketaatan dia akan perintah Tuhan. Ketaatan dia sebagai pengikut Yesus akan amanat agung Tuhan Yesus. Di minggu ini kita akan melihat bagaimana percaya pada Tuhan Yesus itu datangnya adalah dari firman Tuhan, sebagaimana yang sudah kita bicarakan bersama tadi, dengan kita mengikuti apa yang terjadi pada sida-sida dari Etiopia itu sampai dia percaya pada Tuhan Yesus, kemudian dia dibaptiskan. Mari kita lihat apa yang sudah kita bicarakan tadi secara ringkasnya.
kita melihat bahwa si sida-sida dari Ethiopia itu datang ke Yerusalem, yaitu kota suci Tuhan. Di sana dia berinteraksi dengan anak-anak Tuhan, komunitas Tuhan, dan di dalam interaksi itu dia didoakan. Di dalam interaksi itu dia mendengar firman Tuhan, baik secara langsung yang disampaikan melalui khotbah, ataupun secara tidak langsung yang dia dengar dari pembicaraan di antara anak-anak Tuhan itu sendiri mengenai firman Tuhan. Setelah itu si sida-sida itu membaca firman Tuhan dengan seksama, bahkan dengan bersuara keras. Tidak hanya dia berhenti dengan membaca firman Tuhan dengan seksama, tapi dia mencari tahu untuk mengerti firman Tuhan dengan sepenuhnya, bahkan dengan bantuan pembimbing yang dikirim oleh Tuhan. Dan sebagaimana didoakan, yang antara lain membuat Roh Kudus Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan si sida-sida Ethiopia itu, hatinya dibuka, hatinya dibuat percaya kepada Tuhan Yesus. Mulutnya dibuka, mulutnya dibuat mengaku bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian si sida-sida ini melakukan firman Tuhan, yaitu salah satunya adalah dengan dibaptis. Dan dengan melakukan firman Tuhan ini, dia menghidupi firman Tuhan, menghidupi buah-buah Roh Kudus yang datangnya dari Tuhan, termasuk sukacita. Untuk tambahan penerapan kali ini, saya ingin kita semua untuk terus berinteraksi dengan anak-anak Tuhan, atau bahasa Alkitabnya berinteraksi dengan orang-orang kudus. Bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, entah sedang bergumul, entah sedang menderita penyakit, entah sedang diberkati, tetaplah berinteraksi dengan anak-anak Tuhan yang lain, dengan orang-orang kudus yang lain. Kalau kita melihat orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, ajaklah mereka untuk berinteraksi dengan komunitas Tuhan, dengan anak-anak Tuhan. Sehingga dengan demikian orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus ini boleh didoakan, boleh mendengar firman Tuhan pada saat kita membicarakan firman Tuhan satu sama lain. Lalu selalulah membaca firman Tuhan dengan seksama setiap saat. Jangan hanya membaca saja, selalulah membaca sampai mengerti akan firman Tuhan itu. Sekalipun kita harus minta pada Tuhan supaya Tuhan mengirim seorang pembimbing yang bisa menjelaskan firman Tuhan itu kepada kita, tapi tetaplah selalu membaca sampai mengerti. Dan kalau ada orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan, sudah diajak ke gereja kita atau ke komunitas Tuhan milik kita, dan orang-orang termaksud tertarik akan firman Tuhan atas pekerjaan Roh Kudus, ingin tahu lebih dalam, bawalah orang-orang itu ke seorang pembimbing supaya si orang-orang ini bisa mengerti firman Tuhan. Dan tetap terus berdoalah, meminta Tuhan untuk berbicara kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang belum dibaptis, supaya kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk percaya lebih kuat lagi akan firman Tuhan itu. Dan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus tadi, tetaplah terus mendoakan orang-orang ini. Terus mendoakan sampai Roh Kudus bekerja di hati mereka dan mereka mengaku melalui mulut mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Selanjutnya, bagi Anda yang adalah anak-anak Tuhan yang belum dibaptis, hubungilah pemimpin-pemimpin gereja atau sekolah minggu untuk Anda dibaptis. Bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus tadi, yang sudah kita ajak ke komunitas Tuhan, sudah kita doakan, sudah kita pertemukan dengan pembimbing supaya mereka mengerti firman Tuhan, berdoalah dengan mereka supaya mereka mematuhi firman Tuhan.
yang sudah mereka mengerti, yang mereka sudah percaya tadi, termasuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berdoalah bersama-sama dengan mereka untuk supaya mereka dibaptis. Kemudian bawalah mereka ke pemimpin-pemimpin gereja atau sekolah minggu untuk mengikuti prosedur selanjutnya. Dan bagi Anda-Anda yang kemudian sudah dibaptis, maka tetaplah Anda memohon urapan dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan membuat Anda setia untuk menghidupi firman Tuhan, yang berarti Anda akan menghidupi buah-buah Roh Kudus, termasuk sukacita, damai, sejahtera, kasih, yang mana semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaan Tuhan. Amin.